Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 2006 sampai tahun 2008. Li Wenyan sangat bersemangat. Wajahnya memerah dan tangannya gemetar. Hebat. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa mereka dapat menulis mantra langsung dengan aura tanpa akumulasi energi dan persiapan materi. Betapa menakjubkannya seseorang untuk memikirkan ide yang begitu indah. Setelah membaca buku ini, dia merasakan semua pesonanya. Yang dia pelajari sebelumnya adalah sampah. Ayah, kamu boleh mengambilnya. Menurutku itu sangat berguna bagimu. Jericho Lee tidak bisa menahan senyum melihat ekspresi gembiranya. Ini lebih dari sekedar manfaat besar. Ini sangat berguna. Nada suara Li Wenyan masih sangat bersemangat. Dengan benda ini, saya pasti dapat dengan mudah mencapai level jimat dalam waktu singkat, dan pesonanya dapat membuat lompatan kualitatif bersama-sama. Itu bagus. Tapi itu juga baik untukmu. Tidakkah kamu menyimpannya? Li Wenyan bertanya. Saya bisa merasakannya secara menyeluruh dan memiliki pemahaman baru tentang seni bela diri. Tapi sayang sekali hanya setengahnya. Jericho Lee menghela nafas. Setengah buku itu luar biasa. Ini terutama merupakan ide subversif. Jika Anda dan saya mempelajarinya secara menyeluruh, kita mungkin tidak dapat terus mengembangkannya. Li Wenyan sangat yakin bahwa mereka dapat terus belajar dan meningkatkan dasar setengah buku ini hingga mereka menyelesaikan keseluruhan buku. Saya mencoba sesuai dengan jimat di halaman pertama. Dengan kultivasi saya saat ini, saya bahkan tidak bisa mengeluarkan jimat yang paling dasar. Jericho Lee menghela nafas. Tentu saja. Saya telah melihat bahwa setiap penggunaan dalam buku ini begitu mendalam sehingga dapat dibandingkan dengan pesona Jiupin. Menurut pendapat saya, ini seharusnya menjadi hal yang hanya dapat dikuasai oleh Master Roh Rune, dan ambang batasnya secara alami sangat tinggi. Jika ada yang bisa mempelajarinya dengan mudah, para pawang akan berlarian kemana-mana. Li Wenyan memberinya tatapan pucat. Oke, Jericho Lee mengakui bahwa dia benar. Jika kamu menerobos Master Jiwa lebih awal, itu seharusnya bisa dimulai. Li Wenyan tiba-tiba teringat sesuatu. Jangan khawatir, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Si Wei tidak perlu dipromosikan secepat ini. Yang saya butuhkan adalah menjadi stabil. Kamu hanya punya ide sendiri, Li Wenyan menepuk pundaknya. Oke, kamu harus melakukan yang terbaik dulu. Aku akan pergi dan berbicara dengan Suo Jian. Yah, aku pergi ke sekolah kedokteran. Kali ini Jericho Lee harus menjelaskan kepada Chang Xuande tentang cara mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Ketika saya datang ke rumah sakit yang selalu hijau, semua orang sibuk. Beberapa hari kemudian, Jericho Lee melihat lebih banyak orang sibuk di rumah sakit, tetapi semangat orang besar lebih melimpah. Jelas sekali bahwa tidak ada kekurangan pelatihan akhir-akhir ini, dan pandangan mentalnya telah berubah secara dramatis. Tuan, saya kembali. Ivan sudah kembali. Kerumunan dengan cepat berkumpul, tampak bersemangat. Aku sudah beberapa hari tidak ke sini. Sepertinya semua orang sudah banyak berubah. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Itu dia. Saya sudah berhasil sekarang. Saya juga seorang pejuang. Saya merasakan keberadaan Ki. Orang tua, saya sudah sangat tua sehingga saya tidak berharap untuk berhasil berlatih Ki. Saya telah memperlakukan orang dengan Ki asli setiap hari akhir-akhir ini. Jangan merasa terlalu luar biasa. Semua orang berbicara dan menari. Jericho Lee tersenyum dan menatap Chang Xuande. Tuan, perawatan dan penyelamatan kali ini sangat lancar. Aku juga sudah sembuh. Yah, Dekan Ba telah menelepon saya dan memberitahu saya bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Chang Xuande berkata dengan puas, kami telah melihat semua video yang Anda kirim sebelumnya. Kita harus mengatakan bahwa ada banyak hal kotor di dunia ini. Pada level mereka sendiri, sebenarnya tidak sulit untuk berhubungan dengan hal semacam ini. Tapi sekarang mereka telah menjadi pejuang. Mereka menemukan beberapa hal aneh dan misterius yang benar-benar dalam jangkauan. Anda tidak perlu khawatir. Ketika kekuatanmu kuat, masalah seperti ini tidak menjadi masalah sama sekali, kata Jericho Lee. Itu benar, Chang Xuande mengangguk. Sekarang dia telah menjadi seorang pejuang, visinya secara alami lebih tinggi. Aku sudah berpikir tentang keterampilan medismu, dan aku tidak punya banyak hal untuk diajarkan. Sekarang Anda harus berlari lebih banyak. Sesuatu yang kecil adalah tur nasional, Jericho Lee tertawa. Chang Xuande memberinya tatapan pucat. Setelah beberapa saat, ketika fondasi mereka diletakkan, Anda akan mencoba berlari bersama.
Di satu sisi, Anda akan berolahraga lebih banyak, di sisi lain, Anda akan memiliki pengalaman yang panjang. Ya. Setelah beberapa salam lagi, saatnya mulai bekerja di sore hari. Setelah sore yang sibuk, Jericho Lee pergi ke ruang pelatihan untuk pelatihan. Seperti biasa, dia mengajar para alkemis dan memperkuat bangunan dengan memanfaatkan waktu istirahat. 2 hari kemudian, Jericho Lee datang ke Gunung Gagak dan siap membuat senjata roh lagi. Dia memiliki begitu banyak jiwa monster di tangannya. Tentu saja, dia tidak bisa diam. Itu terlalu boros. Li Wenyan juga telah mengumpulkan banyak materi akhir-akhir ini. Tentu saja sulit untuk menemukan bahan bermutu tinggi. Tentunya keluarga Gong juga mempunyai rencana untuk membuat instrumen psionik, namun belum berhasil, atau tidak ada seorang pun di keluarga tersebut yang dapat mencapai level master instrumen psionik yang lebih murah dari Jericho Lee. Haha, kali ini di rumah harta karun Gong, setidaknya ada lebih dari 30 bahan berkualitas tinggi selain roh monster. Meski tidak sebagus darah naga dan kayu dingin, bahannya juga sangat bagus. Itu keluarga besar. Kaya raya. Dengan lebih dari 30 bahan, Jericho Lee siap bertarung besar. Tentu saja, itu belum tentu merupakan bahan yang bisa dijadikan senjata roh. Beberapa senjata roh memerlukan beberapa jenis bahan untuk membuatnya. Hal ini tergantung pada situasinya. Bagaimanapun, sekarang Jericho Lee tidak harus terus-menerus belajar kedokteran seperti yang dia lakukan di awal, jadi tidak apa-apa untuk sering-sering meminta cuti. Selain itu, keterampilan medis Owling dan lainnya tidak dapat mengimbangi. Dia punya banyak waktu untuk menunggu. Dia dapat menggunakan waktu tunggu untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Gunung Gagak. Jericho Lee secara langsung mengatur lebih dari 10 susunan pemurnian senjata tingkat 4 sekaligus, dan kemudian membuat semua bahan selain barang terbaik menjadi senjata ajaib. Hampir ketika material sudah meleleh dengan baik, dia melemparkannya ke dalam susunan peleburan dan kemudian melebur material baru. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat banyak waktu. Keluarga Suanyi sekarang sangat besar. Anda harus memiliki satu senjata. Tidak mungkin terlalu buruk. Senjata ajaib adalah level terendah. Setelah kerja keras selama sebulan dan lebih dari 200 senjata ajaib, dia kehabisan bahan. Setelah dia menyimpan barang-barangnya, dia mulai membuat senjata roh. Ngomong-ngomong, kalau aku sendirian, butuh setidaknya 10 hari setengah bulan untuk mendapatkan sebuah senjata ajaib. Masih terlalu lama. Bisakah Yuan Ying juga? Bab 2007. Otak Jericho Lee tiba-tiba muncul ide bagus, yaitu membiarkan Yuan Ying membantu pekerjaannya. Yuan Ying dan dia memiliki akar yang sama dan sumber yang sama, ditambah kesatuan pikiran dan pikiran, yang sepenuhnya dapat menggantikan karyanya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia segera melepaskan Yuan Ying. Setelah membacanya, Yuan Ying sebenarnya mulai memperbaiki peralatannya. Bagus. Jericho Lee sangat gembira. Benar saja, Yuan Ying bisa melakukan pekerjaan yang sama, dan Yuan Ying adalah produk aura langit dan bumi. Saya khawatir afinitasnya lebih tinggi dari saya. Saat ia berpikir, efisiensi pemurnian Yuan Ying bahkan lebih tinggi daripada miliknya. Yuan Ying yang memiliki tingkat keselarasan super tinggi dengan aura langit dan bumi tidak memiliki kendala apapun dalam berperan sebagai media komunikasi susunan dan kekuatan langit dan bumi. Penemuan ini mengejutkan Jericho Lee, yang berarti efisiensi pemurniannya menjadi 2 kali lipat. Hei, jika kamu sampai pada keadaan setengah abadi dalam periode gangguan, dan mengumpulkan pemisahan, aku khawatir itu bukan penolong lain. Karena Yuan Ying dapat melakukan pekerjaan yang sama, tentu saja tidak masalah jika dipisahkan. Dalam 2 bulan berikutnya, dia terus menyempurnakan, dan kekuatan jiwanya juga meningkat pesat, dan hasilnya juga sangat bagus. Senjata roh tingkat menengah, oke. Sebut saja itu senjata mematikan. Senjata roh tingkat tinggi, Trisula Hunyuan. Senjata roh tingkat menengah, pedang jiwa hitam Yin Yang. Senjata roh tingkat rendah. Butuh lebih dari 4 kali efisiensi waktu di bawah 2 kali lipat dan berkat Skyfire, tetapi dia tertegun untuk menguranginya menjadi 1/4 waktu, dan Skyfire sangat meningkatkan kualitas bahannya. Dalam 2 bulan terakhir, dia telah membuat 20 senjata roh. Dari 18 roh monster diperoleh sebelumnya, kecuali 1 yang telah digunakan, 17 sisanya telah digunakan semuanya, termasuk 3 roh monster yang diperoleh dari keluarga Gong. Sekarang pada dirinya, hanya ada 2 roh yang tidak terpakai, hantu hitam cantik dan Phoenix ekor ular hantu. 20 senjata roh juga mengkonsumsi 7.788 bahan, bahkan sisa kayu dingin darah naga.
Namun, bahan tersebut digunakan pada awalnya. Hal yang paling merepotkan adalah bahannya tidak pernah cukup. Setiap kali dia berpikir, jika hanya satu hari dia bisa mendapatkan rumah harta karun dengan material yang tidak terbatas, jadi dia tidak perlu khawatir dengan materialnya. Baiklah, ini sudah berakhir. Jericho Lee membereskan barang-barangnya dan merasakan kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Dia semakin dekat dengan ranah master jiwa. Setelah turun gunung, dia menemukan Li Wenyan dan memberinya barang-barang itu. Banyak. Li Wenyan terkejut. 20 senjata roh, lebih dari 200 senjata ajaib, tapi itu masih belum cukup. Sekte Suanyi sangat besar, hanya 20 senjata roh ini, sedikit saja, lalu hilang. Jericho Lee mengangkat bahu. Ya, kamu dan aku tidak ingin membicarakannya. Mereka ada di dekatnya, dan ada juga beberapa gedung bertingkat tinggi di pintu masuk aula. Setiap orang harus memiliki senjata roh untuk membantu mereka. Itu juga untuk keselamatan mereka. Sun Qiang, mereka semua adalah penguasa surga, dan mereka pasti akan membutuhkan senjata roh di masa depan. Anggap saja ada lebih dari 30 orang di sekolah seni bela diri Rende, dan 20 senjata roh tidaklah cukup. Li Wenyan menghela nafas, tapi sekarang aku juga sedang mempelajari alat pemurnian. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Ayah, bagaimana kamu belajar Tong Tianlu? Jericho Lee bertanya dengan santai. Ini berjalan dengan baik. Berbicara tentang ini, Li Wenyan sangat gembira dan berkata, sungguh luar biasa. Saya mulai mempelajari jimat lagi dari dasar, dan saya membuat kemajuan besar. Sebulan yang lalu, jimat roh berhasil disempurnakan. Ivan berkata dengan gembira. Berkat jalan raya yang telah membuka pikiranku sepenuhnya. Sebelumnya, saya selalu merasa seperti kertas jendela. Kali ini, artinya benar-benar berbeda. Li Wenyan berkata dengan gembira. Baiklah, ayah, kamu seharusnya bisa menggunakan mantra sihir Tong Tianlu sekarang. Jericho Lee bertanya lagi. Saya telah belajar sedikit tentang caranya gunakan. Akan kutunjukkan padamu. Li Wenyan pergi ke halaman belakang terbuka, lalu mengangkat tangan kanannya, dan aura menyembur keluar dari ototnya. Kemudian dia mulai menggambar di udara. Rune perak bercampur biru muncul, dan kemudian dengan cepat diringkas menjadi bentuk jimat, terbang dalam sekejap. Boom! Mantra itu terbang di atas batu putih di sudut halaman. Hanya terdengar ledakan keras, dan batu itu terbelah dalam sekejap. Jericho Lee adalah sangat terkejut, apakah ini kekuatan Tong Tianlu? Itu hanya cara paling sederhana untuk menggunakan jimat. Awalnya, itu adalah jimat batu pecah, yang dapat dianggap sebagai jimat kelas 3. Dan kekuatannya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan jimat batu pecah. Li Wenyan menjelaskan. Itu hanya karena saya tidak terlalu sering menggunakannya dan saya tidak cukup mahir. Nanti kalau sudah mahir, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ini jauh lebih baik daripada menggunakan jimat aslinya. Jericho Lee merasa buku ini memiliki potensi yang besar. Yah, kamu tidak perlu menyimpan kekuatanmu, dan setelah menguasainya, kamu bahkan tidak perlu waktu untuk menggambar. Pada dasarnya, satu ide bisa dilontarkan. Yang lebih menakjubkan adalah kamu bisa mengeluarkan berbagai macam mantra yang berbeda. Pada saat yang sama. Saat Anda menggunakan level tinggi, Anda dapat membentuk kombinasi berbagai jimat untuk menghasilkan kekuatan yang lebih kuat. Ini adalah saat yang paling mengerikan di Tong Tianlu. Saat bertarung, kamu bisa dengan mudah mengagetkan musuh dan membuat orang tidak bisa bertahan. Terlebih lagi, jimat semacam ini, yang tidak perlu menyimpan tenaga, tidak kalah kuatnya dengan jimat aslinya, yang hampir seperti mesin peledak daging manusia. Tidak buruk, tidak buruk. Jericho Lee mengangguk puas, sepertinya aku harus mempelajari kitab surga ini. Selama ini, dia telah menyempurnakan senjatanya, dan tidak punya waktu untuk mempelajari jimat Tong Tian. Sekarang dia melihat efek dari usaha Li Wenyan, dan dia lebih bertekad untuk mempelajari pesonanya. Arai, alkimia, dan pemurnian senjatamu telah mencapai tingkat pencapaian yang sangat tinggi. Kamu tidak perlu banyak waktu untuk mempelajari mantra, dan bukan masalah besar bagimu untuk mencoba semuanya, kata Li Wenyan sambil berkata. Tersenyum, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan. Ini adalah materi yang saya kumpulkan selama ini. Jericho Lee mengambil cincin penyimpanan, bahannya tersedia, tetapi roh binatang itu sudah habis. Aduh, sulit ditemukan. Jarang sekali ada lebih dari 10 roh di rumah harta karun Cao terakhir kali. Jarang sekali. Li Wenyan merasakan sakit kepala. Sejujurnya, kita harus pergi ke pelelangan dunia Wudao untuk mendapatkan banyak jiwa monster.
Hal-hal seperti ini masih terlalu sedikit di dunia sekuler. Sekarang Suanyi masih dalam tahap awal pengembangan, dan itu belum sepenuhnya mapan di dunia sekuler. Kalau tidak, saya bisa pergi ke dunia seni bela diri untuk mencarinya. Jericho Lee berpikir, sebenarnya, Anda dapat menemukan orang-orang dari keluarga silau untuk berkomunikasi dan meminta mereka untuk melakukannya membantu. Ini jalannya, Li Wenyan merenung, dan berkata dengan suara yang dalam, energi keluarga silau di dunia seni bela diri jauh lebih besar daripada kita. Selain itu, keluarga setengah sekuler dan setengah seni bela diri semacam ini, kedua belah pihak ambil semuanya, dan itu juga bagus untuk komunikasi dan negosiasi. Bab 2008. Tetapi saya harus memikirkan keluarga mana yang harus saya ajak bernegosiasi. Jericho Lee mengingatkan suatu cara. Aku tahu. Zhuojian memberitahuku bahwa keluarga Rao sedang berkonflik dengan kita dan berkolusi dengan Jiu Xuanmen. Sekarang mereka telah menjadi sasaran. Diperkirakan tidak akan ada lagi keluarga Rao di dunia dalam waktu dekat. Keluarga Gong dihancurkan olehmu lagi, dan keluarga Tai yang baru tidak akan berurusan denganmu. Kata-kata Guan, jika menyangkut setan, mereka biasanya tidak memiliki banyak aktivitas, jadi jangan datang dan pergi bersama mereka. Keluarga Min selalu memiliki banyak kontak dengan pemerintah, yang sama dengan keluarga Gou. Perkataan keluarga Wen adalah pilihan yang baik, tetapi jaraknya terlalu jauh, dan keluarga Miao jauh. Jangan pernah memikirkan Gu Jia. Tidak ada yang bisa menemukannya. Lagi pula, yang paling cocok adalah milik Kiao dan Zong. Tetapi keluarga Zong dan saya tidak berhubungan satu sama lain dengan baik. Saya tidak menyukai keluarga Zong hari itu karena kebajikan mereka yang tak terbatas jika bukan karena Ruan Qingqing di keluarga Zong, aku tidak akan memperhatikan mereka. Jericho Lee memutar matanya. Li Wenyan juga mengetahui hal ini. Sekarang hanya keluarga Kiao. Keluarga Kiao benar-benar mitra yang baik. Asosiasi alkemis adalah kekuatan yang kuat di dunia seni bela diri. Mereka memiliki banyak saluran dan memiliki banyak informasi. Sangat cocok untuk menemukan mereka sebagai perantara untuk membeli minuman beralkohol. Monster. Tapi alkemis tidak begitu mudah untuk dihadapi. Akhirnya, Jericho Lee setuju. Kebanyakan alkemis sangat bangga karena kekhasan mereka sendiri. Pikirkan tentang si Chen, bukankah begitu? Berbicara dengan baik itu sombong, tetapi berbicara keras itu sombong. Meskipun keluarga Kiao telah melihat alkimia Jericho Lee dan tidak berani mendukungnya, mereka tetap memiliki harga diri, yang berarti ketika berbicara tentang kerja sama, mereka mungkin memulai dari awal. Ayah, apakah ayah khawatir mereka meminta terlalu banyak? Karena kami bekerja sama dengan keluarga Kiao harus dibayar. Ya. Agar orang Yordania bisa melakukannya, kita harus menggunakan jaringan informasi asosiasi alkemis. Di era ini, nilai informasi sangat besar, sehingga harga untuk mendapatkan informasi sangat tinggi. Dengan selera mereka, mereka pasti tidak begitu puas, kata Li Wenyan. Mendengar pidatonya, Jericho Lee mengira dia masih memiliki kesepakatan yang belum terpenuhi. Itu untuk membantu keluarga alkemis kembali ke asosiasi alkemis. Karena keluarga Jordan mungkin meminta harga selangit, maka dia membantu keluarga itu kembali ke asosiasi alkemis. Pastinya mereka tidak punya modal untuk meminta harga selangit padanya. Memikirkan hal ini, Jericho Lee tersenyum, ayah, kamu tidak perlu khawatir. Saya punya cara untuk bekerja sama untuk waktu yang lama. Bekerjalah dengan keluarga Kiao untuk waktu yang singkat. Apakah kamu kenal keluarga alkemis lainnya? Li Wenyan tercengang. Jericho Lee langsung bercerita bahwa ia telah mendapatkan Liu Lisenmu. Setelah mendengarkan ini, Li Wenyan tidak bisa tertawa atau menangis. Bagus sekali kamu bisa membantu mereka kembali ke asosiasi alkemis. Mereka benar-benar tidak punya modal untuk menanyakan harga berapapun. Mereka bahkan mungkin bersedia membantumu secara gratis. Alkemis sangat berharga. Hitung waktunya. Seharusnya hampir 1 tahun, bukan? Yah, dalam beberapa hari itu akan menjadi 1 tahun. Namun, waktu yang ditentukan adalah 2 tahun. Aku tidak dalam cepat pergi ke dunia seni bela diri. Pertama-tama, pastikan urusan Suanyi Men stabil, dan belum terlambat untuk pergi ke janji temu. Dia pergi untuk menyelesaikan perjanjian, hampir ketika dia secara resmi memasuki dunia seni bela diri. Bahkan, ia kini sudah bisa terjun ke dunia persilatan. Kontak dengan keluarga silau pada dasarnya sama dengan menghubungi bagian dari dunia seni bela diri. Namun sebagian besar kesehariannya masih berada di dunia sekuler, sehingga ia belum memasuki dunia pencak silat secara utuh. Anda dapat mengambil keputusan sendiri tentang hal ini.
Saya akan berbicara dengan keluarga Kiao tentang kerjasama. Li Wenyan berkata, tiba-tiba teringat sesuatu, hampir lupa, seperti beberapa waktu yang lalu Leng Borong mereka mendatangimu, aku bilang kamu tutup, mereka tidak mengganggumu. Apakah kamu ingin aku memperbaikinya? Jericho Li berkedip. Harus. Biarkan orang lain datang kepadaku. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membuat senjata ajaibnya. Segera, Leng Birong, Guan Ark dan yang lainnya datang. Tuan Muda Li. Apakah Anda di sini untuk mencari saya untuk menyempurnakan? Ya. Kami akhirnya mendapatkan materinya, jadi kami segera mencarinya. Leng Borong bersemangat, lalu mengeluarkan 2 kotak brokat. Di saat yang sama, ada monster dengan roh monster itu. Melihat ini, Jericho Li terkejut, apakah kamu sudah menyiapkan roh monster itu? Apakah Anda berencana membuat senjata roh? Ya. Walaupun senjata sakti sangat membantu saya, namun tentunya tidak sebesar senjata sakti. Intinya kali ini aku mendapat semangat dari Tuan Min melalui keluargaku. Leng Borong terlihat bahagia. Sialan. Kamu telah mempersiapkan roh monster itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Guan Gong berseru dengan berlebihan, kamu bersembunyi, ya, kamu bersembunyi, kamu pengkhianat. Katanya. Oh, kamu iri dan cemburu. Leng Borong mendengus. Li Sao, tolong buatkan senjata roh kali ini. Aku tidak tahu cara memperbaikinya, jadi aku telah menyiapkan beberapa roh monster untuk kamu pilih. Jika ada tambahan, tolong berikan. Leng Birong cukup menarik. Roh monster yang telah dipersiapkan bersedia memberikannya kepada mereka. Ya, Jericho Li mengambil barang dari beberapa orang dan berkata, datang dan ambil dalam seminggu. Bagus. Beberapa orang berbalik untuk pergi, tetapi anehnya, ketika mereka pergi, Jericho Li dengan jelas melihat sedikit kelelahan dan kecemasan di wajah mereka. Meskipun dia menutupinya dengan baik, dia tetap menyadarinya. Jericho Li meninggalkan hati, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi datang ke gunung belakang untuk bersiap menghadapi pemurnian. Oh, lumayan. Itu adalah roh es dan besi dingin. Ketika dia membuka bahan-bahan yang disediakan oleh Leng Birong, dia terkejut melihat sepotong besi es dingin, yang sama bagusnya dengan yang dia dapatkan di awal. Tampaknya usaha Leng Birong tidak berkurang. Dia membuka materi lain, yang juga sangat bagus. Beberapa orang jelas merupakan bahan yang dipilih dengan cermat, sangat bagus. Dia melihat ke arah si goblin lagi, 1, 2, 3, 4, ada 8. Roh. Teman baik, sudah berapa lama kamu menabung? Tampaknya ini mampu memberi mereka 3 orang untuk membuat senjata roh, tetapi juga meninggalkan 5 jiwa monster. Jericho Li tiba-tiba tertawa, aduh, alat pemurnian Sima Xiangru masih terlalu dini. Tidak peduli seberapa tinggi senjata sihirnya, itu tidak bisa menandingi senjata roh. Lupakan saja. Aku akan membuat 4 senjata ajaib dan memberikan 1 lagi kepada situasi umum. Tentu saja, semuanya tidak gratis, dia harus menemukan Sima Xiangru untuk mengetuk siput. Yuan Ying dan masternya menyempurnakan peralatan tersebut bersama-sama. Selama seminggu ini, gunung gagak tertutup awan gelap dan guruh. Orang-orang di Sekte Suanyi tahu bahwa tuan kecil mereka sedang menyempurnakan peralatannya lagi.